Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Hanifah bangun lebih pagi, mencuci muka, menyisir rambut, lalu memeriksa tas kain untuk belanja. Desa Sumberenggo terlihat tenang, tetapi jalan ngeringin ke sumber menempel di kepalanya setiap kali ia bersiap menuju pasar Waging Lebak. Keinginan punya anak membuatnya menjaga tubuh lebih teliti, namun cemas mengikuti dari belakang, tipis tapi keras kepala. Mas Panji paham perubahan kecil itu, hanya saja ia sering menutup khawatir dengan canda yang tidak selalu menenangkan. Pagi itu ia menatap Hanifah agak lama, seperti menghafal wajah yang ia tahu di luar sana bisa ditelan rimbun kebun. Mereka makan tanpa tergesa. Mas Panji duduk lebih dekat dan menyentuh punggung tangan Hanifah, singkat tetapi membuat kulitnya hidup. Napas keduanya melambat, mata bertemu, dan ketegangan mereda. Hanifah ingin mempertahankan rasa hangat itu, namun pikirannya menahan gambar batang pohon yang rapat, tanah kering, dan suara dedaun pecah di bawah sandal. Ia menyebut daftar belanja, memastikan uang cukup, lalu memasukkan botol air ke dalam tas. Mas Panji mengikuti gerak itu satu persatu, seperti menimbang apakah ia sanggup melepas Hanifah sendirian. "Kalau bisa kamu lewat jalan kampung," kata Mas Panji dengan nada yang ia jaga. "Aku dengar ada orang dari luar desa mondar-mandir di kebun." "Aku hanya belanja sebentar," jawab Hanifah. "Aku paham jalur dan aku akan cepat. Kalau kamu butuh, aku jemput di tengah jalan." "Tidak perlu. Aku bisa sendiri." Pintu menutup dan Hanifah melangkah. Di kiri kanan jalan ngeringin ke sumber, batang pohon memanjam, dedaun kering menekan sandal dengan bunyi halus, dan udara pagi menyentuh lengan terbuka. Ia menoleh sebentar, tidak melihat siapapun, lalu menatap lagi ke depan. Rasa diawasi muncul pelan, tidak kasar, hanya cukup untuk membuat bahu menegang. Hanifah menahan dorongan untuk mempercepat langkah, menjaga ritme, membiarkan tubuhnya menguasai jalur yang sudah akrab, sampai batas pasar terlihat di antara celah bangunan. Pasar Waging Lebak ramai tetapi rapi. Pedagang menata sayur, pembeli menawar pelan, dan suara seret keranjang bercampur panggilan singkat. Hanifah mendekati kios Pak Tarno, menimbang tomat, cabai, bayam, lalu membayar tanpa banyak kata. Di sudut pendopo kecil, beberapa lelaki berdiri tanpa aktivitas jelas. Mata mereka mengikuti, kemudian berhenti ketika Hanifah menoleh. Hanifah pindah kios, membeli bumbu dan telur, menutup daftar belanja, dan tidak berlama-lama di satu titik. Nafasnya teratur, namun ia merasa lantai pasar seperti sedikit miring ke arah pandangan yang tidak sopan. "Jalan balik, jangan ke dalam kebun," bisik Pak Tarno saat menyerahkan kembalian. "Ada wajah baru yang suka menunggu." "Aku mengerti," ujar Hanifah, datar. "Aku tidak akan lama. Kalau ada yang aneh, kamu masuk ke kiosku. Aku akan cepat." Ia keluar saat matahari belum keras. Memutar lewat jalan kampung berarti lebih jauh dan waktunya mepet. Ia memilih jalur semula. Rimbun kembali menutup kiri kanan, suara serangga rapat, dedaun jatuh perlahan. Sekali waktu ada bunyi kecil dari balik semak. Hanifah berhenti dan menoleh. Yang terlihat hanya batang kayu dan tanah kering. Ia melanjutkan langkah, menahan rasa tidak nyaman yang tidak mau bubar. Di tikungan dekat parit kecil, ia memperbaiki pegangan pada tas, menurunkan bahu, lalu menata ulang napas. Rumah sudah tidak jauh dan itu cukup untuk menahan sisa getar di lengan. Sore membawa ruang lebih jinak. Pekerjaan selesai, tirai ditutup, dan suara luar menurun. Mereka duduk di tepi ranjang, awalnya saling menatap, lalu saling merapat. Sentuhan Mas Panji pelan, turun dari bahu ke lengan, berhenti ketika napas Hanifah berubah. Ia memuji cara Hanifah tersenyum, memuji kulit yang hangat, memuji keteguhan yang ia lihat sepanjang hari.
Hanifah menanggapi dengan tarikan tubuh yang jujur, tidak tergesa, cukup untuk menyatakan ia ingin dekat dan ingin tenang. Keduanya saling memberi ruang dan saling mengambil ruang, hati-hati agar tidak lewat batas yang justru membuat takut. Aku ingin kita punya anak, kata Hanifah, suaranya tidak goyah. Aku juga, jawab Mas Panji. Aku akan menjaga kamu. Kurangi canda saat kamu cemas. Aku akan mencoba. Aku tidak ingin kamu gelisah. Lampu dimatikan. Hangat di kulit masih tinggal, tetapi pikiran Hanifah kembali ke jalur rimbun antara kebun dan sawah. Ia berbaring miring, menempel pada dada suaminya, menunggu kantuk turun seperti biasa. Di luar, malam berjalan normal. Di dalam kepala, jalan ngeringin ke sumber berdiri utuh, lengkap dengan sudut yang ia lewati dan tiang kayu yang tidak bergerak. Jantungnya tidak berlomba, hanya berdetak lebih padat dari biasanya. Rasa diawasi belum pergi. Ia membuka mata, menatap pintu kamar yang tertutup rapat, lalu menahan napas beberapa hitungan tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Rasa diawasi dari malam tadi masih tinggal saat Hanifah membuka mata. Pintu kamar tertutup rapat dan udara pagi terasa bersih, tetapi detak di dadanya belum turun. Mas Panji menempelkan telapak di bahu Hanifah, hangat, menenangkan. Mereka saling merapat tanpa kata, hanya napas yang pelan dan tubuh yang saling menampung. Setelah itu Hanifah bangkit, memeriksa uang belanja, menata tas kain, lalu mencium kening suaminya. Aku pulang cepat, katanya. Mas Panji mengangguk, bibirnya menahan banyak hal yang tidak jadi keluar. Ada guratan cemas di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan, dan justru di situ kedekatan mereka terasa paling jujur. Di halaman, dingin pagi menyentuh lengan. Hanifah merapikan selendang dan melangkah ke jalan kecil menuju pasar. Dari tikungan, Indra muncul dan berhenti pada jarak sopan. Ia menunduk sebentar, lalu berbicara datar. Kalau berkenan, aku bisa mengantar ke pasar. Aku juga hendak membeli beberapa bahan. Hanifah mengukur nada suaranya, menilai caranya menatap kiri dan kanan. Aku biasa sendiri, jawabnya. Indra mengamati kebun. Jalur kebun sedang sering dipakai orang yang tidak jelas. Lebih aman lewat kampung. Hanifah tidak menjawab. Ia meneruskan langkah, dan Indra memilih berada beberapa meter di belakang. Jalan menuju pasar Wageng lebak kering dan berdebu. Di samping warung, dua lelaki duduk tanpa minum. Pandangan mereka tidak mengikuti kendaraan, hanya mengikuti pejalan yang mengambil jalur kebun. Hanifah menjaga ritme, tidak mempercepat, tidak melambat. Ada rasa tidak nyaman yang pelan, seperti tekanan di punggung yang tidak terlihat. Ia mengatur napas, membiarkan tubuh memimpin kepala. Indra tetap di belakang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, membuat garis jarak yang terasa namun tidak tampak. Di simpang kecil, Hanifah menoleh sekilas. Lelaki di warung tidak bergerak, mata mereka tetap di jalur yang akan ia lewati saat pulang. Pasar ramai namun rapi. Hanifah langsung ke kios Pak Tarno. Tomat 1 kilo, cabai rawit setengah kilo, bayam 2 ikat, katanya singkat. Pak Tarno menimbang, lalu mencondongkan badan. Jangan lama. Di sudut timur ada lelaki asing sering berdiri, bisiknya. Hanifah menelan ludah. Aku langsung pulang. Pak Tarno melirik gerbang. Kalau ada yang aneh, kamu masuk ke kiosku. Aku mengerti. Sambil memasukkan sayur ke tas, Hanifah merasa pundaknya ditimbang oleh mata yang tidak ia lihat. Bukan sekadar memandang, tetapi menilai. Ia berpindah ke lapak bumbu, menakar kebutuhan dapur, dan menutup daftar tanpa berlama-lama. Ponsel bergetar. Pesan dari Mas Panji singkat. Kalau perlu, aku jemput setengah jam lagi. Hanifah mengetik pelan. Tidak usah. Aku sebentar lagi selesai. Balasan datang segera. Aku tidak tenang. Hanifah berhenti sejenak sebelum membalas. Aku bisa. Aku pulang sekarang. Ia menutup ponsel dan kembali fokus. Di sisi lapak ikan, Indra berdiri dengan tangan kosong, seperti menunggu giliran yang tidak ada. Ia mendekat dengan jarak wajar. Lewat kampung saja. Aku kenal jalannya sampai pertigaan dekat jembatan, katanya.
Hanifah menatap lurus. Aku hafal rute. Tidak perlu ditemani. Indra menahan diri. Kalau begitu aku tetap di belakang. Pak Tarno menyerahkan kembalian dan menyelipkan saran terakhir. Ambil gerbang barat. Sudut timur dipakai berkumpul. Hanifah mengucap terima kasih, mengikat tas lebih erat, lalu bergerak cepat. Indra mengikuti tanpa suara. Gerbang barat membawa ke jalur yang melintasi tepi ladang dan bertemu rimbun kebun menuju Kali Ledhek. Hanifah menakar waktu. Jika memutar ke kampung, panas akan lebih tajam dan pekerjaan rumah tertunda. Jika meneruskan kebun, lebih singkat, tetapi pandangan orang dari warung akan mendapat apa yang mereka tunggu. Ia memilih tidak terburu-buru. Ritme tengah. Kaki mantap, pinggang tegap, bahu sedikit maju. Suara pasar memudar menjadi dengung tipis, diganti suara serangga yang rapat. Dedaun kering pecah pelan di bawah sandal. Sekali waktu ada bunyi ranting patah dari semak. Hanifah berhenti setengah langkah, menoleh seperlunya, lalu berjalan lagi. Udara hangat menempel di kulit, membuat napasnya terasa berat tetapi tetap teratur. Indra menjaga jarak di belakang. Kehadirannya terasa seperti garis pelindung yang rapuh. Hanifah menyapu pandang ke kiri dan kanan, membaca kebiasaan jalur yang sudah lama ia lewatkan. Di tanah kering ada bekas jejak baru yang belum tertutup debu. Arah jejaknya dari sudut yang tadi sunyi. Kalau kamu ragu, aku tetap di belakang, suara Indra pelan. Aku tidak minta berada di depan. Hanifah merespons tanpa menoleh. Tetap di belakang. Jangan menutup pandanganku. Baik. Kalau ada yang mendekat, jangan bicara. Dengarkan langkah mereka. Aku mengerti. Hanifah memindah tas ke sisi dalam. Kain selendang menyentuh kulitnya, menimbulkan rangsang halus yang tidak ia butuhkan, namun justru membuatnya lebih sadar pada tubuhnya sendiri. Ia ingin pulang utuh, ingin menutup hari tanpa sisa, dan keinginannya berdenyut sampai ke ujung jari. Celah terang muncul di depan. Hanifah menahan napas satu hitungan, lalu melepasnya perlahan. Ia tidak memberi tempat pada panik. Panik membuat langkah tidak presisi. Ia merapikan selendang, mengencangkan genggaman pada tali tas, dan terus maju. Dari arah yang tidak jelas, suara halus seperti gesekan kain datang sebentar lalu hilang. Hanifah tidak berhenti. Terus saja, katanya lebih pada diri sendiri daripada pada orang lain. Indra tidak menjawab. Langit di atas jalur kebun seakan bergerak pelan, dan udara menumpuk di tengkuk. Setiap langkah pulang terasa seperti keputusan yang harus ia pertanggungjawabkan, satu persatu, tanpa boleh gagal. Di ujung rimbun, ia tidak menoleh lagi. Ia hanya menjaga napas tetap rata dan membiarkan detak yang padat itu bekerja sampai halaman rumah kembali muncul di kepalanya. Hanifah bangun dengan hati waspada, memeriksa pintu, lalu duduk di tepi ranjang sambil menghitung hari. Ada jeda yang tidak biasa dan telapak tangannya menekan perut bawah dengan pelan. Saat Mas Panji masuk membawa hasil panen kecil dari belakang rumah, sorot matanya menangkap perubahan itu. Wajah Hanifah tegang sekaligus terang, seperti dua rasa yang saling menahan. Ada yang berbeda, kata Mas Panji pelan. Aku rasa aku hamil, ujar Hanifah. Benarkah? Tanya Mas Panji. Tandanya jelas. Aku akan menjaga lebih hati-hati. Pelukan mereka singkat lalu menjadi lama, dada saling menempel, hangat mengalir dan menenangkan sisa takut dari malam sebelumnya. Nada rumah berubah. Mas Panji bergerak lebih sigap, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menutup jendela yang menurutnya terlalu terbuka, dan memindah ember agar jalur berjalan tidak licin. Hanifah menerima perhatian itu, tetapi ia tidak ingin seluruh hari dikuasai cemas. Ia menata bumbu, merapikan kain, menulis daftar belanja yang ringkas, lalu menimbang langkah. Aku bisa ke pasar sebentar, kata Hanifah. Kamu istirahat saja. Aku akan menjemput nanti, jawab Mas Panji. Kalau aku menunggu terus, kepalaku jadi penuh. Aku tidak tenang. Ketidaktenanganmu jangan mengikat kakiku. Aku ingin kamu aman. Mereka berdiri di ambang pintu, jarak tubuh sangat dekat, napas saling bersahutan, namun keputusan tetap menggantung.
Pesan dari Indra masuk saat mereka masih di ambang. Tulisannya pendek. Jalur kebun sering dipakai orang yang tidak dikenal. Ada mata yang memantau. Kalimatnya tidak meminta balasan namun terasa seperti perintah yang disamarkan. Mas Panji membaca cepat lalu menatap Hanifah. Indra menyuruh jangan lewat kebun. Hanifah mengangkat tas kain. Aku akan cepat dan tidak berlama-lama. Kalau kamu butuh, aku jemput sekarang. Aku baik. Aku pulang segera. Mas Panji mengangguk tanpa lega, mengantar sampai pagar, berdiri agak menghalangi jalan seolah ingin menahan tanpa memaksa. Lengan Hanifah menyentuh dada suaminya sesaat lebih lama, ada getar yang jujur di sana, lalu ia melangkah. Di pasar Wageng Lebak Hanifah langsung menuju kios Pak Tarno. Ia menyebutkan tomat, bayam, bumbu, dan telur. Pak Tarno bekerja cekatan, namun suaranya menurun saat ia mendekat. Beberapa hari ini ada lelaki yang mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Jangan lama, bisiknya. Hanifah menatap gerbang. Aku paham. Aku pulang cepat. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Hanya berdiri dan memperhatikan. Hanifah menerima kembalian, mengikat tas lebih erat, dan menolak obrolan yang tidak perlu. Di sisi pendopo, dua lelaki berdiri tanpa belanja, pandangannya singkat namun berat. Hanifah berpindah lapak, menutup daftar tanpa banyak waktu terbuang. Ponsel bergetar lagi. Mas Panji menulis singkat. Kalau kamu sulit, aku jemput sekarang. Hanifah membalas. Aku baik. Aku pulang. Di ujung kios ikan Indra muncul dan berhenti pada jarak aman. Sebaiknya jangan lewat kebun. Aku bisa menunjukkan jalan kampung sampai pertigaan dekat jembatan, ucapnya datar. Hanifah tidak mengubah posisi. Aku hafal rute. Kamu tidak perlu menuntun. Indra mengangguk pelan. Kalau begitu aku di belakang saja. Jaga jarak. Jangan membuatku terlihat ditemani. Baik. Hanifah keluar dari gerbang barat untuk memotong waktu. Suara pasar mereda menjadi dengung tipis. Di luar pagar, panas menempel pada kulit dan membuat napas berat. Jalan kampung berarti memutar. Jalan kebun berarti singkat tetapi rapuh. Hanifah memilih jalur yang ia kenal. Ia tidak berlari dan tidak memberi tempat pada ragu. Batang pohon berdiri rapat, tanah kering memecah pelan di bawah sandal. Sekali waktu ada bunyi ranting patah dari semak, namun tidak terlihat siapapun. Ritme langkah Hanifah stabil. Kain selendang menyentuh lengan dan memancing rangsang halus yang membuatnya makin sadar pada tubuhnya sendiri. Ia memindah tas ke sisi dalam, menunduk seperlunya saat melewati tikungan, lalu menegakkan punggung. Di belakang, jarak Indra terasa ada namun tidak mengganggu. Terus saja, kata Indra pelan. Aku tidak minta berada di depan. Tetap di belakang. Dengarkan saja langkah yang mendekat. Aku mengerti. Hanifah membaca bekas jejak yang belum tertutup debu, arah datarnya menyilang jalur, lalu ia memilih tidak berhenti. Hawa di tengkuk menumpuk seperti tangan yang tidak terlihat, namun ia menjaga napas agar tetap rata. Setiba di halaman Hanifah disambut tangan Mas Panji yang meraih bahunya. Pintu ditutup dan tirai dirapatkan. Bau sabun bercampur sisa panas yang menenangkan. Mereka duduk di tepi ranjang. Sentuhan berulang menjadi bahasa yang paling mereka percaya. Kamu baik? Tanya Mas Panji. Aku baik. Hanya lelah, jawab Hanifah. Ia berbaring miring, Mas Panji mengikuti gerak itu, pipi bertemu pipi, ciuman pelan menyusul, lalu genggaman tangan menguat seiring napas makin dalam. Mereka tidak mencari puncak, mereka mencari tenang. Di luar, langkah-langkah samar di jalan kebun datang dan pergi seperti tarikan napas yang menolak reda. Detak padat dari malam terakhir belum turun saat Hanifah berdiri di ambang pintu. Udara pagi bersih, tetapi tubuhnya masih menyimpan gentar. Ia menepuk perut bawah pelan lalu menyiapkan tas belanja. Mas Panji memerhatikan dari meja, ada garis tegang di sudut mata. Kamu pulang cepat, katanya. Aku cepat, jawab Hanifah. Ia mencium pipinya singkat lalu melangkah. Hatinya menjaga ritme agar pikiran tidak mengambil alih. Gerbang pasar Wageng Lebak belum sesak, tetapi sudutnya tidak ramah.
Di bawah pohon dekat pintu masuk, 3 lelaki berdiri diam. Saat Hanifah mendekat, mereka memberi isyarat kecil dan mengubah arah, seolah tidak ingin terlihat menunggu. Kulit punggung Hanifah serasa diukur mata yang tak ia kenal. Ia menuju kios Pak Tarno. Pedagang itu membuka celah di balik tumpukan sayur. "Masuk dulu," bisiknya. "Tunggu sampai mereka berpindah." Hanifah menyelinap dan menahan napas. Ruang sempit membuat napas Hanifah pelan. Keringat muncul halus di pangkal leher. Ia menatap celah pasar yang berjalan lambat di balik daun pisang dan keranjang. Langkah mendekat terdengar. Indra muncul di ujung lorong, berhenti pada jarak sopan. "Kamu aman?" katanya datar. "Aku bisa mengantar sampai pertigaan." Hanifah keluar dari celah, merapatkan tas ke sisi dalam. "Aku hanya butuh jalan." Indra mengangguk. Pak Tarno menambahkan rendah. "Ambil gerbang barat. Sudut timur sering dipakai berkumpul." Hanifah mengangguk. Di luar pagar, panas tanah mulai naik. Hanifah memotong menuju jalur kebun yang menurun ke arah kali Ledhek. Indra berada beberapa meter di belakang. "Jarak segini cukup," katanya. "Jangan terlalu dekat," ujar Hanifah. "Kalau ada yang mendekat, jangan bicara dulu." Aku dengar bunyi serangga rapat. Dedaun kering pecah pelan di bawah sandal. Di kiri, semak bergerak sebentar lalu tenang. Hanifah tidak menoleh. Ritmenya sedikit bertambah cepat namun masih terukur. Di tikungan pertama, sandal Hanifah terseret tanah berdebu. Pergelangan kakinya menghantam batu. Rasa sakit naik tajam hingga betis. Ia menahan suara. "Kamu baik?" tanya Indra. "Lanjut," jawab Hanifah. Ia memuji beban lalu melangkah lagi dengan hati-hati. Keringat turun dari pelipis. Kain selendang menempel di kulit dan memicu rangsang kecil yang membuatnya makin sadar pada tubuhnya. Ia merapatkan tas, menurunkan bahu, lalu menegakkan punggung. Setiap langkah terasa dihitung. Mendekati tikungan menuju kali Ledhek, bayangan mendahului tubuh. Seorang lelaki bertopeng melangkah dari depan, berhenti di jalur sempit, mengangkat pisau setinggi dada. Wajah tertutup rapat, hanya mata yang tampak. Hanifah menahan langkah pada jarak aman. "Minggir," ucapnya rendah. Lelaki itu tidak bergerak. "Mundur," katanya datar. Indra maju setapak lalu berhenti ketika pisau bergerak seujung jari. "Kamu tetap di belakang," kata Hanifah tanpa menoleh. "Jangan bicara." Indra patuh. Perlahan Hanifah menggeser berat badan, mencari pijak yang tidak licin. Pisau tetap menodong. Udara di jalur kebun berat. "Aku akan lewat," kata Hanifah pelan. "Jangan coba," jawab lelaki itu. Indra bersuara serak. "Biarkan kami jalan." "Diam," kata Hanifah lebih kepada Indra. Ia memindah tali tas ke belakang pinggang, memberi ruang untuk lengan. Dada naik turun makin keras, namun matanya tidak lepas dari mata di balik lubang kain. Di ladang, Mas Panji menegakkan badan dan menatap ke arah jalan kebun. Ia ingin berlari, namun alat belum dirapikan dan jaraknya tidak pendek. Ia mencoba menghubungi Hanifah. Panggilan berdering tanpa jawaban. Kering di tenggorokan tidak hilang meski menelan. Ia menimbang, satu langkah ke barat atau kembali menutup pekerjaan. Detik terasa melebar. Ia mengambil jaket, menutup pagar kecil, lalu mulai berjalan. Setiap langkah terasa lambat karena kaki tertahan pikiran yang tidak tenang. Di jalur kebun, Hanifah mengencangkan rahang. Tangan kirinya bebas, tangan kanan pada tali tas. "Aku akan lewat," katanya sekali lagi, tenang dan rendah. Pisau tidak turun. Angin berhenti di antara tiga tubuh yang saling mengukur. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada langkah gegabah. Mereka berdiri pada jarak yang menuntut keputusan yang tidak boleh salah, sementara detak di dada Hanifah menghitung waktu yang enggan bergerak. Detik tegang di jalur kebun pecah menjadi kabar buruk di tepi kali Ledhek ketika warga berkerumun di sekitar lubang pembuangan yang menganga. Hanifah terbaring di tanah miring dengan kain kusut, kulitnya pucat, dan darah mengering di sekitar luka tusuk yang berderet di dada dan perut. Kalimat itu berjalan dari mulut ke mulut dan kerumunan berubah menjadi bisik yang berat dan gelap.
Seorang pemuda menaruh jaketnya di bawah kepala Hanifah sebagai penyangga, lalu mundur dengan wajah kaku. Mas Panji datang dengan langkah tidak stabil, menepis tangan yang mencoba menahannya, lalu berlutut di sisi tubuh Hanifah. Ketika kain penutup diangkat, wajah istrinya terlihat tenang tetapi jam. Mas Panji menahan napas, jari jemarinya menggenggam telapak Hanifah yang dingin. "Maafkan aku," ucapnya pelan. "Aku datang terlambat." Seorang tetua menaruh tangan di bahu Mas Panji. "Jangan ditunda. Aku ingin memeluknya sebentar," kata Mas Panji. "Kita jalankan yang wajib," jawab tetua. Mas Panji mengangguk, tetapi jemarinya belum melepaskan. Indra muncul di pinggir kerumunan. Ia menunduk lama, tidak menatap siapapun, lalu bergeser mendekati bibir lubang. Tatapannya menyapu tanah yang terganggu dan jejak yang tidak rapi. "Siapa yang menemukan?" tanyanya singkat. Seorang pemuda mengangkat tangan. "Aku," saat mengambil jalan pintas. Indra mengerutkan kening. "Jangan injak dekat lubang. Bisa menghapus jejak." Seorang warga menegang. "Kamu siapa memberi perintah?" Indra menelan kata yang sudah setengah keluar, lalu menurunkan pandangannya. Ia mundur setapak, memilih diam. Pak Tarno datang dengan napas berat. Ia menunduk pada Hanifah, lalu menutup mata untuk menahan gemetar. Dia selalu belanja cepat. Tidak pernah bikin ribut, katanya lirih. Seorang lelaki tua berujar datar. "Ini kerja orang luar." Yang lain membantah dengan nada rendah. "Bisa juga orang yang sering berdiri di sudut pasar." Suara bersilang tanpa landasan yang pasti. Mas Panji hanya menangkap pecahan kata. Ia ingin semua orang diam agar ia bisa meletakkan pipi di bahu Hanifah, namun ia tahu tangan harus bekerja. Tandu darurat dibuat dari bambu dan kain tebal. Saat itu Pak Basuki terlihat berdiri di belakang barisan, wajahnya keras dan tanpa reaksi. Ia biasa mengatur anak buah di pendopo pasar, namun kali ini tidak mengatakan apapun. Beberapa orang meliriknya cepat, lalu menoleh lagi ke tanah. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menunjuk. Mas Panji melihat ke arah itu, dada mengencang, tetapi ia tetap di sisi istrinya. Indra mencatat pandangan yang sama, lalu kembali menunduk. Prosesi berlangsung seperti garis lurus yang tidak boleh dipatahkan. Air diangkat dari ember, tubuh dibersihkan dengan hati-hati, kain kafan membungkus rapat, doa dibaca pelan. Mas Panji membantu dengan tangan bergetar, mencoba menjaga setiap detail agar tidak salah. "Kamu duduk dulu," kata seorang tetangga. "Aku kuat," jawab Mas Panji, meski suaranya pecah. Ketika liang telah siap, tanah menutup perlahan, dan batu nisan sederhana diletakkan tanpa banyak kata. Pelayat berpencar, menyisakan halaman yang sepi dan lengket oleh sisa siang. Malam pertama di rumah terasa tidak wajar. Pintu terkunci, tirai menutup, tetapi udara tidak tenang. Mas Panji duduk di lantai dekat ranjang sambil memegang kain Hanifah yang masih berbau sabun. "Aku di sini," katanya pelan, seolah kehadiran bisa dituangkan lewat suara. "Siapa di sana?" tanya Mas Panji. Sendok beradu piring sekali, lalu senyap. Mas Panji berdiri, berjalan ke ambang, berhenti karena dada menegang tanpa sebab. "Hanifah," panggilnya lebih pelan. Di luar, dua tetangga berjaga di beranda dan berbisik tentang pelaku. "Mungkin orang luar yang melintas," kata seorang. "Mungkin juga orang yang sering mondar-mandir di pasar," balas yang lain. Nama Pak Basuki disebut pelan lalu tenggelam. Nama Indra ikut melayang dan hilang tanpa ikat. Mas Panji memejam, lalu membuka mata lagi. Udara kamar tidak bergerak, tetapi rasa diperhatikan tidak juga pergi. Di dalam dadanya, detak memadat hingga membuat leher kaku. Ia berdiri menghadap pintu kamar yang tertutup rapat dan menahan napas beberapa hitungan, tidak tahu harus memanggil siapa. Mas Panji menoleh dengan leher kaku, menahan napas yang belum pulih sejak memanggil nama Hanifah di ruang kosong. Ketukan berulang tetapi tetap sopan, lalu suara Indra terdengar rendah memanggil namanya. Mas Panji membuka pintu setengah, tubuhnya menutup celah, dan tatapannya tidak memberi ruang. Indra menunduk, menatap lantai, lalu mengangkat tangan pelan. "Aku harus bicara," ucapnya.
Hanya kita berdua. Mas Panji membiarkan pintu bergeser dan memberi isyarat singkat agar Indra masuk. Hawa di dalam rumah menempel di kulit dengan cara yang asing, seperti ada seseorang lain yang berdiri di sudut dan enggan duduk. Indra berhenti di ruang tengah, tidak langsung duduk, lalu memperlihatkan telapak tangan yang penuh luka gores dan bekas sayatan yang belum kering. Aku pernah ikut kelompok yang menjarah desa, katanya datar. Mereka bergerak lewat jalur pasar dan kebun, memantau siapa saja yang mudah diincar. Aku tidak lagi sejalan. Mas Panji menahan gerak bahunya yang ingin maju, karena di balik marah ada kebutuhan untuk tahu. Kamu datang untuk apa? Tanyanya. Aku datang untuk memperingatkan, jawab Indra. Pergilah jauh sebelum gerak mereka sampai ke rumahmu. Mas Panji mendekat setapak dan menatap luka di tangan Indra, menyerap bau besi yang tipis. Kamu berkata seakan kamu tahu rencana yang orang lain tidak dengar, ucapnya. Indra menahan pandangannya. Aku tahu cukup untuk menyuruhmu pergi. Di balik kata yang ditahan, ada panas yang mengendap di dada Mas Panji. Ia melihat kursi dan membayangkan Hanifah duduk di situ dengan rambut terurai dan dagu terangkat sedikit ketika meminta air. Keinginan untuk memukul Indra muncul seperti gerak refleks, tetapi tangan Mas Panji hanya mengepal dan tidak bergerak. Kamu bagian dari mereka, kata Mas Panji pelan. Lalu kamu ingin aku percaya? Indra menarik napas. Kalau aku masih satu baris, aku tidak akan datang ke sini. Aku tahu siapa yang memegang anak buah di pasar. Nama yang kamu dengar juga. Mas Panji mengucapkan pelan. Pak Basuki. Indra mengangguk tanpa banyak gerak. Aku tidak menyebutnya sebagai pelaku. Aku menyebutnya sebagai bayangan yang menggerakkan. Mas Panji menatap dinding dengan mata panas. Kamu datang dengan kalimat yang tidak menutup lubang. Indra mendekat ke meja dan berhenti sebelum menyentuh apapun. Ia menempatkan suara di antara mereka agar tidak menabrak. Aku tidak minta kamu percaya pada semua kalimatku. Percayalah dulu pada langkah untuk menyelamatkan diri. Mas Panji menggeleng pelan. Aku tidak tinggalkan rumah ini. Di sini ada yang harus tetap utuh. Indra menurunkan bahu. Kalau begitu izinkan aku menjaga jarak di luar. Aku bisa membaca jalur dan orang yang lewat. Aku tidak minta masuk ke dalam hidupmu. Mas Panji berdiri tegak dengan rahang mengeras. Kamu datang terlalu tepat pada setiap waktu yang membuat kepalaku sakit. Indra tidak membantah. Aku datang di waktu yang ada, ujarnya. Hening turun beberapa detik sebelum bergerak menuju kamar yang dulu dipakai Hanifah. Ada bunyi kecil seperti benda ringan bergeser, hanya sekali dan tidak panjang, namun cukup membuat dua kepala menoleh bersamaan. Pintu kamar tertutup rapat dan udara di depan ambang terasa lebih dingin daripada ruang lain. Mas Panji menegakkan punggung, menahan dorongan untuk menyentuh gagang, lalu menatap Indra tanpa kata. Indra mengangkat telapak yang terluka seperti meminta jeda. Kita tidak menyebut apapun, katanya sangat pelan. Kita hanya berdiri sampai bunyi berhenti. Mas Panji merasakan kulit lengannya mengencang, seperti disentuh sesuatu yang tidak terlihat, namun ia tidak mundur. Ketegangan itu berjalan pelan sambil menanamkan rasa panas dan dingin sekaligus di tubuh Mas Panji. Di sela napas yang pendek ia teringat cara Hanifah rebah menempel punggungnya, juga cara bibirnya mencari garis leher ketika malam mengajak mereka lebih dekat. Rasa hangat dari kenangan itu muncul bukan untuk memanjakan, melainkan untuk membuatnya tetap berdiri. Aku tidak pergi, ucap Mas Panji lirih. Kamu tahu itu? Indra menjawab sama pelan. Aku tahu. Kalau kamu membawaku pada jerat, aku akan memutusnya dengan tanganku sendiri. Aku tidak menjerat. Aku memberi jalan. Mereka berdiri bersebelahan namun tidak menyentuh, seperti dua garis yang beriringan tanpa berpelukan, sementara kamar di depan mereka tetap menutup setiap kemungkinan untuk didekati. Hening memanjang sampai nyawa rumah seperti menahan napas. Indra akhirnya bergeser setapak ke samping, menjaga tubuhnya agar tidak menutupi pandang Mas Panji pada pintu kamar. Besok atau lusa bukan urusanku, katanya datar. Malam ini aku akan berjaga di luar pagar. Kalau ada langkah mendekat aku yang pertama menahan.
Mas Panji tidak menjawab, hanya mengatur napas agar tidak memburu. Kalau kamu berbohong, kamu tahu aku akan mencarimu, ucapnya setelah jeda. Aku tahu, sahut Indra singkat. Bunyi dari kamar tidak kembali, tetapi rasa yang tertinggal justru lebih penuh. Udara kamar yang belum reda sejak bunyi terakhir itu tetap menempel ketika pagi datang. Mas Panji bangun dengan kepala berat, merapikan lipatan kain di sisi ranjang, lalu duduk lama di lantai. Peralatan makan di meja berubah posisi, sendok tidak lagi sejajar, gelas bergeser sedikit. Ia menutup mata untuk menahan pusing yang datang, lalu membuka lagi karena takut kehilangan jejak kecil yang mungkin berarti sesuatu. Kalau kamu di sini, tenangkan aku, bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya kesan yang tidak mau pergi dari sudut rumah. Menjelang siang kabar baru menyusup dari warung ke halaman. Rumor tentang gerombolan luar disebut berlebihan, saksi yang katanya melihat menjadi samar, rincian berubah di tiap mulut. Pengakuan Indra terdengar rapuh dan berlubang. Di beranda, 3 tetangga datang bergantian. Pindahkan makam Hanifah, kata yang pertama. Di jalan kebun sering ada yang melihat bayangan, ucap yang kedua. Kalau tetap di sini, rumah ini makin berat, tambah yang ketiga. Mas Panji menahan napas. Aku tidak memindahkan, jawabnya. Setidaknya sementara, desak tetangga. Tidak, kata Mas Panji. Aku tidak akan mengkhianatinya. Sore hari balai desa penuh. Kursi plastik disusun rapat, suara rendah saling tindih tanpa arah jelas. Nama Pak Basuki diucap hati-hati, tidak ada yang berani menatapnya langsung meski ia duduk di deret belakang. Anak buahnya sering berkumpul di pendopo, kata seorang lelaki. Tapi itu bukan bukti, balas yang lain. Kepala dusun menatap ruangan. Kita tidak menuduh tanpa pegangan. Yang perlu dibahas adalah ketenangan kampung. Indra berdiri di dekat pintu, tidak banyak bergerak. Beberapa orang berbisik menyebutnya pembawa kabar yang menutup cemburu. Mas Panji duduk kaku, punggungnya dingin oleh pandangan. Ia ingin berdiri dan menunjuk arah, namun kata yang ia punya tidak cukup menutup celah. Saat rapat bubar, Pak Tarno menarik lengan Mas Panji ke sisi luar. Tinggal dulu di rumah kerabat, katanya pelan. Minimal beberapa malam. Mas Panji menggeleng. Aku harus menjaga tempat ini. Aku paham, balas Pak Tarno. Tapi lihat mukamu. Kamu kurang tidur. Aku tidak bisa pergi. Kalau begitu izinkan aku atau tetangga berjaga giliran. Terima kasih, ucap Mas Panji. Aku pertimbangkan. Mereka berpisah dengan mata yang sama-sama menyimpan lelah, dan langkah yang pelan karena hari terasa berat. Malam turun tanpa banyak suara. Di meja, piring menggeser sendiri sedikit lalu berhenti. Mas Panji melihat jelas geraknya. Hanifah, panggilnya pelan. Kalau ini kamu, beri tanda yang tidak menyakitiku. Gelas bergetar tipis lalu diam. Ia berdiri dekat meja, meraba pinggirnya, merasakan dingin yang tidak datang dari luar. Di dada, rindu menekan dari dalam dan membuat tengkuk kaku. Ia duduk di kursi Hanifah, menunduk, lalu menempelkan pipi pada lengan sendiri. Aku di sini, katanya lirih. Ingatannya merapat pada cara Hanifah memeluk dari belakang, pada panas kulit yang tenang, pada ciuman pendek yang membuat malam menjadi lebih lambat. Nafasnya terangkat turun seperti orang yang berusaha tenang. Di luar pagar, langkah Indra datang dan berhenti. Ia mengetuk pelan. Aku di luar, suaranya rendah. Kalau ada apa-apa, panggil. Mas Panji tidak bergerak dari kursi. Kamu membuat ramai, ucapnya. Orang menuduhmu menutupi cemburu. Aku tahu, balas Indra. Aku tidak mencari suka. Kepergian Hanifah membuat semua kata jadi tumpul. Kalau kamu ingin aku pergi, aku pergi. Tetap di luar, kata Mas Panji. Jangan masuk. Baik. Menjelang tengah malam rumah kembali diam. Di ambang kamar, udara lebih dingin dibanding ruang lain. Mas Panji berdiri beberapa langkah dari pintu, memandang tanpa mendekat. Aku tidak memindahkan makam, ucapnya datar. Aku akan jaga namamu di sini. Tidak ada gerak, tidak ada suara.
Kursi bergeser pelan kembali ke posisi semula. Bulu lengannya berdiri. Detak dadanya naik perlahan dan tidak turun ketika ia kembali duduk. Udara rumah yang belum reda menempel di kulit ketika malam di pabrik mulai hidup. Penggilingan padi Tirto Sari berdiri di tepi jalan kebun, dekat jalur yang dulu membawa kabar buruk. Lampu kerja menyorot debu halus yang melayang. Suara mesin berputar tanpa jeda. Para pekerja keluar masuk dengan seragam yang basah oleh keringat. Ada rasa diawasi yang tidak pernah benar-benar pergi, seperti kuku yang menekan pelan di tengkuk. Mas Roni menunggu adiknya di depan gerbang. Ia menyalakan motor, menatap ke kiri dan kanan, lalu memeriksa ponsel. Adiknya duduk di jauh belakang, tubuhnya ringan menempel. Pegangan yang kuat, kata Mas Roni. Kita pulang cepat. Tidak ada jawaban. Hanya napas yang tipis di telinganya. Mereka melaju melewati deret truk yang terparkir. Di tikungan pertama ponselnya bergetar. Nama adiknya muncul di layar. Kamu di mana? Tanya suara di ponsel. Mas Roni menoleh ke spion. Jok belakang kosong. Udara di punggungnya dingin. Tawa perempuan terdengar dari belakang, bening dan pendek, seperti menahan geli. Jangan bercanda, kata Mas Roni pada ruang kosong. Tawa itu tidak pergi. Motor bergoyang. Ia menurunkan gas, menahan dorongan untuk berhenti, namun lututnya lemas. Tolong, katanya pelan. Suara itu menjauh, lalu hilang. Di malam lain truk pengangkut gabah melaju pelan di jalur kebun. Sopir menatap jalan dengan mata berat. Di depan, garis tubuh perempuan melintas. Bukan bayangan. Bukan kabur. Kainnya merah sampai ke betis. Sopir menginjak rem terlalu dalam. Ban kehilangan cengkeram. Truk menyeret motor yang datang dari arah berlawanan. Dua pengendara jatuh tidak bergerak. Sopir terduduk dengan tangan gemetar. Aku melihat perempuan menyeberang, katanya kemudian. Ia menoleh padaku. Tidak ada yang menimpali. Kata-kata seperti menempel di udara lalu runtuh. Warga kembali mendatangi rumah di tepi kebun. Pindahkan makam Hanifah, kata seorang tetua. Gangguan berpindah ke pabrik. Kecelakaan tidak berhenti. Mas Panji mengangkat wajah yang letih. Tanpa kepastian pelaku aku tidak memindahkan, ujarnya. Ini bukan soal menunggu pelaku, sahut yang lain. Ini soal ketenangan kampung. Aku tidak memindahkan, ulang Mas Panji. Pintu menelan sisa percakapan. Di ruang dalam kursi bergerak sedikit. Peralatan makan bergeser sejengkal. Mas Panji diam. Dada naik turun pelan, seolah tubuhnya menahan sesuatu agar tidak pecah. Indra muncul sesekali di tepian pabrik. Ia berdiri lama menatap jalan yang menuju Kali Ledhead. Kamu masih di sini, tegur seorang satpam. Aku hanya melihat jalur, jawab Indra, datar. Untuk apa melihat jalur setiap malam? Tanya satpam. Indra tidak menjawab. Ia menunduk, lalu memindah posisi. Pandangannya tetap pada tikungan tempat jalan menyempit. Saat pekerja perempuan lewat berdua, Indra memalingkan wajah agar mata mereka tidak bertemu. Keringatnya turun perlahan ke leher. Ia menelan ludah, menahan dorongan untuk menyebut nama yang tertahan di lidahnya. Pak Basuki semakin jarang terlihat di pasar. Anak buahnya masih berkumpul di teras warung, duduk tanpa gelas, menilai siapa yang keluar dari pabrik paling akhir. Malam makin ramai, kata salah satu dari mereka. Ramai bukan berarti aman, balas yang lain. Ada kepala yang menoleh, lalu kembali menatap jalan. Mereka tidak memanggil siapapun. Mereka hanya menunggu sesuatu yang tidak disebut. Di sisi lain pabrik, Mas Roni berdiri di bawah pohon sambil menatap layar ponsel yang kosong. Waktu itu aku mengangkat panggilan, katanya pada temannya. Suara adikku jelas. Ia bilang masih di pabrik. Padahal aku merasa ia duduk di jokku. Mungkin kamu lelah, sahut temannya. Aku tidak mabuk. Aku tidak mengada-ada. Jangan bawa omongan ini ke rapat. Orang akan marah. Mas Roni mengangguk tanpa yakin. Punggungnya masih menyimpan dingin dari tawa yang singkat itu. Malam makin padat. Udara bertahan berat di kulit. Para pekerja pulang dengan langkah tergesa, menutup leher jaket,
menahan pandang agar tidak menyapu semak. Di jalan kebun ada saat ketika angin berhenti. Ketika itu dada orang-orang terasa besar dan kosong sekaligus. Mereka menelan ludah, mempercepat langkah, lalu tidak menoleh lagi. Di rumah tepi kebun, Mas Panji duduk sendirian. Ia menempelkan telapak di meja yang dingin. "Aku tidak memindahkan," katanya pelan. Di kejanghan mesin pabrik tidak berhenti. Di dekatnya udara bergerak tipis, seperti tangan yang rindu menyentuh namun tidak menemukan tempat untuk beristirahat. Udara rumah masih berat seperti malam di pabrik. Mesin di kejanghan tetap berputar. Foto Hanifah bergeser beberapa senti tanpa suara dan membuat dada Mas Panji mengeras. Ia duduk di lantai, menyusun potongan yang tercecer. Indra selalu muncul di jam yang tidak wajar. Ceritanya berubah tipis tiap kali didesak. Ia terlalu akrab dengan jalur sepi menuju kebun. Di sisi lain, Pak Basuki selalu mematikan obrolan ketika nama Hanifah disebut dan anak buahnya betah di teras warung tanpa alasan. Dua garis itu bertemu di kepala Mas Panji seperti simpul yang belum ditarik. Ia mengambil buku catatan kecil. Tanggal, jam, wajah yang dilihat di pasar Waging Lebap, percakapan pendek di pendopo, siapa yang berdiri di gerbang ketika Hanifah lewat. Semua ia tulis bersih. Pikirannya tidak mencari gaya, hanya mencari sumbu yang paling dekat dengan luka. "Kamu mau aku percaya pada dirimu atau pada orang-orang yang bersembunyi di balik warung?" katanya pada ruang kosong. "Aku tidak butuh janji. Aku butuh nama." Piring di meja bergeser sejengkal. Nafasnya memendek. "Kalau kamu mendengar, beri aku tenang," ucapnya pelan. Ketika Indra datang di pagar, percakapan tidak meluas. "Kamu harus memilih," kata Indra. "Percaya padaku atau pada bisik yang kamu dengar." Mas Panji berdiri tegak. "Aku memilih yang menutup celah." "Aku tidak melukai Hanifah," ujar Indra. "Aku tidak menuduh tanpa pegangan," balas Mas Panji. "Tapi setiap langkahmu memotong waktuku." Indra menatap tanah. "Kalau kamu perlu alasan, lihat siapa yang memegang kumpulan orang di pasar." "Aku melihat," kata Mas Panji. "Dan aku juga melihat kau ada di setiap jam yang buruk." "Aku ingin kamu selamat," jawab Indra. "Kau datang telat," ucap Mas Panji. Di balai desa warga terbelah. Ada yang yakin Pak Basuki dalam. Ada yang yakin Indra pelaku. Sisanya lelah dan ingin semua selesai. Tidak ada kata yang kuat untuk memaku satu nama ke dinding. Kepala dusun menutup rapat tanpa arah. Malam turun. Langkah yang tidak terlihat memenuhi rumah. Foto Hanifah bergeser lagi. Kali ini hanya setebal jari. Mas Panji berdiri di depannya, menyentuh kaca dengan telapak yang dingin. "Aku akan menyebut nama," katanya. "Aku akan menyebutnya di tempat kamu tidur." Ia berjalan ke pemakaman Sumberenggo ketika udara betul-betul menipis. Batu nisan sederhana menunggu dalam diam. Mas Panji berlutut, meletakkan telapak di tanah yang rata, dan menahan mata agar tidak pecah. "Aku akan buka laporan ke kota," ucapnya. "Aku tidak pandai bicara. Aku hanya akan menyebut nama." Hening melebar, tetapi tidak menolak. Ia menelan ludah. "Basuki," katanya, jelas dan lurus. "Kau menggerakkan orangmu di pasar, kau padamkan obrolan, kau tutup jalur pulang." Ia menarik napas lagi. Dan Indra, suaranya lebih rendah. "Kau potong waktuku, kau penuhi jalanku, kau letakkan dirimu di setiap jam yang menghapus jarakku dengan Hanifah." Ia menutup mata. Satu mengatur. Satu memberi jalan. "Aku sebut kalian berdua." Angin tidak menjawab. Tanah tidak bergerak. Dada Mas Panji akhirnya turun satu tingkat. "Aku sudah memberi," katanya. "Kalau kau di sini, biarkan aku tidur tanpa suara piring. Biarkan foto tetap diam." Ia berdiri perlahan, menatap nisan lebih lama dari yang perlu, lalu kembali menunduk dalam. Tidak ada janji dari udara. Tidak ada kabar dari tanah. Hanya detak yang tidak lagi berlari, dan tubuh yang akhirnya menerima kosong yang tidak bisa diselamatkan. Pagi di Sumberenggo tiba seperti hari biasa. Mesin pabrik masih berputar. Teras warung masih terisi. Di rumah tepi kebun,
meja makan rapi dan foto Hanifah tidak bergeser. Mas Panji duduk lama tanpa kata. Ia sudah menyebut nama, di tempat yang tidak bisa memaafkan kebohongan. Setelah itu, tidak ada lagi yang perlu ia ucapkan pada siapapun. Hanya satu hal yang ia jaga di dalam dada. Ia tidak memindahkan apapun. Ia hanya menunggu tenang yang tidak menyakiti siapapun lagi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Cerita ini lahir dari kegigihan kita menatap gelap tanpa memalingkan wajah, agar yang retak mendapat nama, dan yang hilang mendapat doa. Semoga setiap langkah pulang menjadi lebih tenang, setiap ingatan menjadi pengingat, dan setiap keberanian tetap berpihak pada kebenaran. Kami berterima kasih atas waktu, perhatian, dan kepercayaan Anda, itu yang membuat kisah ini bernyawa. Sampai bertemu di cerita berikutnya, jaga diri, jaga sekitar, dan jangan pernah lelah mencari terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.